anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih sehat dan semangat belajar di rumahnya ya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi IPS kita masih seputar tentang ekonomi. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang pasar dan harga. Nah, ini adalah teori rangkumannya ya, sudah dikemas dengan sebaik mungkin. Yang pertama akan kita bahas adalah pasar dan harga dari definisinya. Dan sebelum kita masuk jauh ke materi, kita harus memahami dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ada di deskripsi ya, bisa kalian pahami. Kalau gitu, yuk langsung saja kita bahas yang pertama dari definisi pasar dan harga. Definisi pasar yang pertama adalah secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan selanjutnya adalah tentang definisi harga pasar. Apa ya definisi harga pasar itu? Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melakukan proses tawar-menawar. Selanjutnya kita akan mempelajari anak-anak fungsi dari pasar itu sendiri. Apa ya kira-kira ya fungsinya ya? Ya, fungsinya itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Yang kedua, fungsi pembentuk harga. Dan yang 3 adalah fungsi promosi. Diingat-ingat ya. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Apa itu fungsi distribusi? Fungsi distribusi adalah pasar dimaksudkan untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Distribusi sama dengan mengantarkan ya, mengirimkan dari si pembuat barang ke pemihak yang makai. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Bentukan harga di sini kita artikan pasar yaitu mempunyai peran menyepakati antara harga yang diberikan oleh penjual kepada si pembeli. Kemudian pembelinya menawar sehingga terjadilah suatu tawar-menawar dan menyepakati keputusan harga yang sudah ditentukan atau didilkan. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi promosi. Artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah anak-anak, pasar banyak macamnya. Dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya. Yang kedua, menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, menurut luas jaringan distribusi. Yang keempat, menurut waktu penyelenggaraan. Yang kelima, menurut organisasi strukturnya. Ayo kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah macam pasar menurut wujudnya. Nah, pasar menurut wujudnya dibagi menjadi 2 ya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Definisi pasar konkret adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Sedangkan apabila pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli ya. Contohnya kalau pasar konkret, pasar yang sering kita kunjungi ya sehari-hari di pasar tradisional, pasar yang di kota kita masing-masing ya, yang sehari-hari orang tua kita kunjungi. Kemudian kalau pasar abstrak contohnya itu adalah ya Shopee, Lazada, kemudian yang lain-lain. Selanjutnya, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Itu ada 2 anak-anak. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi. Yang kedua adalah pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Ya, pasar tradisional yang ada di kota kita masing-masing. Selanjutnya, pasar barang produksi.
yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pedagang sembako, kemudian pedagang penjual roti, bahan baku roti, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, pasar menurut luas jaringan distribusi. Ini ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama pasar setempat, yang kedua pasar nasional, kemudian yang ketiga pasar regional, yang keempat pasar internasional. Pasar setempat yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Sedangkan pasar nasional yaitu pasar yang cakupan pembeliannya dalam wilayah satu negara. Selanjutnya ada pasar regional. Apa ya pasar regional? Pasar regional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Wow, keren sekali. Yang selanjutnya adalah pasar menurut waktu penyelenggaraannya, anak-anak. Di dalam menurut waktu penyelenggaraannya ada 4 macam jenis pasar. Yang pertama, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasar harian yaitu pasar yang melakukan kegiatan tiap hari dan menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan pasar mingguan yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Nah, contohnya ya Car Free Day ya, kemudian pasar kaget yang lainnya ya yang ada di kota kita masing-masing. Selanjutnya pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Ya, biasanya kliwonan ya seperti ini ya. Dan yang terakhir pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan setahun sekali ya. Kayak Job Fair, kemudian ada Jakarta Fair dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah pasar menurut organisasinya, anak-anak. Ada 2 macam. Yang pertama pasar persaingan sempurna dan yang kedua pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna ya? Pasar persaingan sempurna yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen, sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar persaingan sempurna di Indonesia adalah pasar beras, merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat Indonesia, sehingga harus diakui penjual atau pembeli berada dalam kuantitas yang sama. Selanjutnya ada pasar sayur, pasar kentang, pasar buah, pasar gandum, dan yang terakhir pasar modal. Dan yang ketiga adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Contohnya pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, pasar oligopsoni, dan pasar monopolistik serta bilateral. Selanjutnya, yang terakhir, Bapak akan memberikan informasi kepada kalian tentang pengertian harga. Apa sih harga itu? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Nah, itulah anak-anak konsep teori dari pasar dan harga. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian masih tidak bisa atau bingung, kalian bisa chat di kolom komentar dengan apa keluhan kalian. Terima kasih anak-anak, dan terima kasih telah menonton video ini. Salam suka IPS.